kepujian dan pengagungan bagimu. Haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Sembah, sembah dan sembah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang ku kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Daud, Allah orang Israel. Haleluya. Sembah, 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 sembah Kau saja. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau untuk pagi hari ini. Kami dibawa Roh Tuhan untuk kami ada di rumah Tuhan, di bait-Mu yang kudus. Dan dengan penuh keberanian kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Oleh karena darah Yesus Kristus Tuhan yang sudah melayakkan kami, yang sudah memampukan kami, mengangkat kami dari gelap kepada terang, dari lumpur dosa kepada kesucian di dalam Kristus Yesus. Terima kasih di hadapan Engkau, di hadapan kami sekarang. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang besar dan dahsyat. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh memuji dan memuliakan Engkau. Dan terima kasih kalau ada satu kesempatan kembali kami renungkan firman Tuhan, kami menghormati firman Tuhan, kami menghargai firman Tuhan, karena Injil atau firman Tuhan adalah kekuatan Allah dan keselamatan bagi kami semua, pelita dan jalan bagi kaki kami ya Tuhan. Terima kasih, firman-Mu dahsyat dan berkuasa. Kami dengar firman, kami sembuh. Kami dengar firman, kami dengar dan baca firman, kami sehat. Kami dengar dan baca firman, kami berhasil, beruntung dan diberkati Tuhan. Haleluya, terima kasih. Waktu Kau berbicara dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk para pemain musik dan WL. Baik, shalom. Selamat pagi. Salam damai sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kita dianugerahkan kesehatan dan kekuatan pagi ini sehingga kita bisa beribadah pada saat ini. Juga buat yang di Kupang, shalom, Tuhan berkati. Jakarta, di Surabaya, Tuhan berkati. Kita bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin kita sama-sama merenungkan satu hal yang kita tidak boleh lupa, yang kita harus selalu ingat supaya hidup kita terkontrol terus di dalam firman Tuhan, ada di dalam jalan-jalannya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, ya tidak liar, ya, tapi kita sedang menggenapi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya melakukan apa saja yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Ya, mari kita lihat sama-sama dari Roma pasal 11 ayat 36. Bunyi firman-Nya demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, ya, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara-saudari kasih Tuhan, di sini kita melihat firman yang menjelaskan siapa kita, untuk apa kita. Ya. Kita ini harus ditekankan berulang-ulang dan diingat berulang-ulang. Kita ini diciptakan bukan untuk kita. Ya, kita diciptakan untuk Tuhan. Jadi kita diciptakan bukan untuk kita, tapi kita diciptakan untuk Tuhan. Dan apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi keperluan kita, itu sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi kita hidup untuk Tuhan. Amin.
kita tidak punya hak hidup atas hidup kita sendiri. Nah, ini kita perlu renungkan karena ada banyak orang-orang yang merasa ya hidupnya bisa liar, bisa kemana aja ya, dan tidak mengerti tujuan Tuhan. Jadi tidak ada yang memimpin, tidak ada hukum-hukum, tidak ada prinsip-prinsip kehidupan. Ya pokoknya cenderung apa yang diinginkan hatinya itu yang dia lakukan. Menerobos, melanggar semua hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan. Jadi banyak orang merasa punya kehendak bebas dan bisa melakukan apa saja. Ini bukan firman Tuhan. Saya tidak setuju dengan free will. Kita tidak punya free will. Kita tidak punya kehendak bebas. Kita diciptakan untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalaupun karena kita diciptakan sesuai dan segambar dengan Tuhan, kita bisa melakukan kehendak bebas kita, ya, sehingga kita menjadi salah dan berdosa di hadapan Tuhan. Kalaupun bisa, tetapi kita dirancang, diciptakan bukan untuk kehendak bebas kita. Ya, kita nggak punya kehendak bebas. Nanti kita renungkan beberapa hal yang akhirnya kita memahami dengan sungguh-sungguh apa maunya Tuhan atas hidup kita. Karena belakangan ini banyak ada orang-orang percaya juga, bahkan ada hamba-hamba Tuhan, jadi tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Karena merasa punya free will, karena merasa saya layak senang, saya layak bahagia, saya layak sejahtera, saya layak, tapi diterabas semua hukum-hukum. Ya, ditinggalkan suaminya, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anak-anaknya, saya layak bahagia. Ya. Itu yang dia katakan. Dia merasa punya free will, dia merasa punya kehendak bebas. Saya katakan sekali lagi, kita tidak punya kehendak bebas. Tuhan waktu menciptakan manusia, ada taman Eden, di taman Eden ditaruhnya ada buah yang tidak boleh dimakan. Ya. Tapi buah itu bisa dimakan kan? Contohnya Adam dan Hawa akhirnya makan. Jadi alat, satu sistem yang dibuat Tuhan untuk menguji manusia, untuk menjaga manusia supaya tetap takut akan Tuhan, supaya tetap setia akan Tuhan, dilanggar. Karena dalam hatinya saya layak menikmati kesenangan, walaupun itu salah. Itu. Jadi hati-hati. Banyak sekali kita akan kehilangan, orang-orang itu akan kehilangan banyak hal kalau sudah bicaranya seperti itu. Saya layak bahagia. Ya. Saya layak menikmati hidup. Wah, kontradiksi sekali dengan yang Tuhan katakan. Kalau kita mau belajar dari Tuhan Yesus, kita akan memahami betapa kerasnya Tuhan mendidik dan membentuk kita. Tapi demi untuk kebaikan kita, baik di bumi maupun di surga. Jadi jauh dibandingkan dengan kebahagiaan yang kita bisa terima karena pilihan-pilihan kita. Tuhan juga tahu kita perlu kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang terpimpin oleh Tuhan. Amin. Kebahagiaan yang di dalam firman Tuhan, bukan kebahagiaan yang liar. Ya. Tinggalkan sana, tinggalkan sini, tidak beribadah lagi, tidak baca firman lagi, saya berhak bebas, saya berhak tidak. Tidak ada kebebasan di dalam diri kita di hadapan Tuhan. Kita diciptakan untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan. Yes. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita lihat bagaimana hidup kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Ya. Berkali-kali kalau kita lihat Alkitab, orang-orang yang cintai dan dikasih Tuhan, itu dikatakan dia hidup benar. Dia bergaul dengan Tuhan, dia hidup benar. Ini orang benar. Ayub dikatakan ini orang benar. Daud dikatakan ini orang benar.
Abraham dikatakan orang benar, ya banyak orang-orang benar yang ada di dalam Alkitab. Nah, kita mau tahu, kita mau belajar ya hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan, supaya kita tidak menjadi liar hidup kita, ya kita tidak merasa bisa melakukan apa saja gitu ya. Dan kita merasa punya hak walaupun kita menghiraukan hukum-hukum Tuhan. Sekali lagi, tidak ada hak kita untuk mengatur hidup kita. Hidup kita sudah disusun oleh Tuhan, harus 1, 2, 3 dan seterusnya. Sudah ada hukum-hukum, sudah ada peraturan-peraturan. Ya, tidak ada hak dengan menghiraukan apa yang Tuhan inginkan, kecuali sama. Ya, kita melakukan sebuah hak tapi sesuai dengan firman Tuhan, itu benar. Tapi kalau kita merasa punya hak tapi kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, itu salah, itu menyesatkan. Dan kita akan kehilangan banyak kalau kita melanggar semua hukum-hukum Tuhan. Nah, hidup yang benar itu kita akan lihat dari beberapa ayat. Yang pertama, kita harus buktikan hidup kita yang benar itu dengan melihat tujuan Tuhan. Jadi kita harus memahami di dalam hidup kita ini ada tujuan. Ada tujuan Allah yang diberikan di dalam hidup kita, yang harus kita hidupi. Berapapun harga yang harus dibayar, berapapun sulitnya. Memang dunia adalah tempat yang sulit untuk melakukan firman Tuhan, tetapi disitulah kita menemukan kemuliaan kita apabila kita menang. Jadi melihat tujuan hal itu hal yang penting, supaya kita terbiasa untuk melakukan segala sesuatu dikonektingkan dengan tujuan Tuhan. Jadi kita tidak mengikuti kehendak kita sendiri. Kita lihat firman-Nya apa, sama dengan Tuhan. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak mau lagi dengan dia, ya. Karena sudah begitu menyakiti saya hidup senang, saya ingin hidup senang, saya hidup bahagia. Tapi firman-Nya mengatakan tidak ada perceraian di dalam apa yang sudah dipertentukan oleh Tuhan. Betul? Jadi banyak orang berani melanggar itu demi merasa hak, demi merasa punya free will. Free will boleh dilakukan asal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebenarnya kita nggak punya free will. Kita ini adalah sudah punya ketentuan-ketentuan. Tidak ada kehendak-kehendak bebas lagi dalam hidup kita. Tetapi itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, kita baca Efesus pasal 2 ayat 10, dikatakan karena kita ini buatan Allah. Bisa ditayangkan Efesus 2 ayat 10. Karena ini kita buatan Allah. Jadi tolong diperhatikan satu persatu ayat dan kata-katanya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan, dibuat dalam Kristus, maksudnya dalam firman-Nya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ini bisa jadi checklist kita. Apakah keputusan yang kita mau ambil ini baik atau tidak? Benar atau tidak? Tapi banyak orang-orang yang melanggar, yang tidak melihat rambu-rambu, tidak melihat hukum-hukum. Pokoknya yang penting saya senang, yang penting saya bahagia. Itu sesuatu yang bisa sangat menyesatkan. Jadi ketika kita melihat tujuan Allah, maka kita menjadi berhati-hati dengan keputusan-keputusan kita. Sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai orang percaya, begitu ada challenge, begitu ada situasi, begitu ada rangsangan, ada respon-respon yang mungkin
tidak nyaman buat kita, tidak enak buat kita, pastikan kita berdiri di atas firman Tuhan. Yang artinya kita melihat apa yang menjadi peran kita di dalam kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan demi mewujudkan kehendak Tuhan atas hidup kita. Orang-orang yang seperti ini akan berhati-hati dan cenderung untuk tidak jatuh di dalam dosa. Karena dia takut akan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama supaya kita hidup benar adalah melihat tujuan Allah. Pelajari, renungkan, praktekkan apa yang menjadi tujuan Allah atas hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk kita hidup benar, Alkitab juga mengajarkan di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus ya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kebanyakan orang memikirkan perkara yang di bumi, yang tidak kekal, yang penuh dengan dosa, tidak melihat perkara-perkara yang di atas, yang penuh dengan kemuliaannya, yang penuh dengan kekudusan, yang penuh dengan kehendak Tuhan atas hidupnya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang hidup adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama Dia dalam segala kemuliaan. Jadi ujung-ujungnya kemuliaan. Yesus menerima kemuliaan, kita pun akan menerima kemuliaan yang sama ketika kita terus memframe pikiran kita, menaklukkan pikiran-pikiran kita untuk selalu sesuai dengan perkara-perkara yang di atas. Jadi banyaklah kita merenungkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena yang di bumi sifatnya apa perkara-perkara yang di atas? Simpel saja. Perkara-perkara yang di atas adalah perkara yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ada banyak perintah-perintah, ada 10 hukum Taurat ya. Lalu ada juga amanah-amanah, dan kita juga mengenal amanah agung ya. Amanat agung ketika Yesus mau naik ke surga, pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku ya, baptislah mereka, ajarlah mereka. Sudahkah kita menghidupi itu? Pergi memberitakan Injil. Sudahkah kita menghidupi itu? Pergi menjadikan bangsa murid. Nah, semangat itu tidak boleh pernah berhenti, karena itu tujuan Allah atas hidup kita. Amin. Jadi bahkan kita harus update terus ya, levelnya, kualitasnya, untuk melakukan segala tujuan-tujuan Allah, untuk melakukan segala pikiran-pikiran dan perkara-perkara yang di atas. Jadi connectingkan selalu hidup kita dengan perkara-perkara yang di atas. Itu ujung-ujungnya Alkitab katakan kemuliaan. Kita akan mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Yesus yang akan mendapatkan kemuliaan. Karena memang untuk memikirkan perkara yang di atas, untuk melakukan sebuah tujuan-tujuan Allah, banyak harga yang harus dibayar, banyak tantangan yang harus kita hadapi, banyak pintu yang harus kita terobos, banyak hal yang harus kita kalahkan. Tapi kalau kita menang dan terus sinkron ya, terus connect dengan keinginan-keinginan Tuhan, maka kita akan terima kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan Tuhan. Yang berikut, bagaimana kita hidup benar? Filipi 2 ayat 5-11 mengatakan demikian. Hendaklah kita sepikir seperasaan seperti Kristus. Saya bacakan Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi menjadi orang benar harus mempunyai kesehatian dan kesepikiran dan keseperasaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Belajarlah setiap hari untuk kita bisa sehati, bisa sepikir, bisa seperasaan seperti Tuhan Yesus. Yesus melihat Yerusalem dengan kotanya, dia menangis. Kenapa? Karena yang dilihat bukan kemegahan kotanya, yang dilihat adalah orang-orang yang tidak bergembala, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit. Inilah perasaan Yesus ketika melihat Yerusalem. Bagaimana perasaan kita ketika kita melihat Denpasar, kita melihat Kuta, kita melihat Bali, ya, dengan situasi dan kondisinya yang kita tahu, apakah kita bisa punya perasaan yang sama? Apa yang akan kita pikirkan ketika kita melihat ada kejahatan, ya, ada kelompok-kelompok yang tidak takut akan Tuhan, ada pribadi-pribadi yang sombong, yang angkuh, yang tidak mengasihi Tuhan, yang jahat. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan ketika kita melihat itu? Kalau kita mau connecting dengan perasaan-perasaan Kristus, dengan pikiran-pikiran Kristus, maka hati kita akan berbelas kasihan. Amin. Bukan mensyukuri. Ya, ada orang-orang mensyukuri penderitaan-penderitaan seseorang, kejahatan atau kesalahan orang-orang lain. Sebaliknya kita berdoa kepada Tuhan, ya. Kita menjerit kepada Tuhan, kita menangis dengan kejahatan mereka, dengan kesalahan mereka, dengan hukum-hukum yang tertimpa atas mereka. Itu yang menjadi perasaan dan pikiran Kristus. Kita harus latih, ya, asah terus perasaan kita ini jangan jadi tumpul, jadi kebal. Kita lihat orang ya biasa-biasa aja. Makanya ya gereja tidak bertumbuh kalau gereja tidak mempunyai perasaan dan pikiran seperti Kristus. Kalau gereja punya pikiran dan perasaan seperti Kristus, gereja tidak akan berdiam diri. Gereja akan bergerak terus. Waktu-waktunya akan dipakai untuk berbicara kepada orang, untuk memotivasi orang, untuk menceritakan kabar baik, ya, untuk melakukan apa saja yang dia bisa lakukan. Mungkin give sesuatu, mungkin touching, mungkin mendoakan. Jadi saya pikir banyak waktu orang percaya terbuang begitu saja karena tidak punya kesehatian dan keseperasaan dengan Kristus. Jadi tidak ada yang mendorong hidupnya untuk melayani Tuhan. Bahkan sebaliknya, yang mendorong kehidupannya adalah keinginan mata, keangguhan hidup, dan keinginan daging. Dan orang itu akan terjerumus. Dosa sudah mengintip dia, dan dia akan makin jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita punya keseperasaan, kesehatan dengan Tuhan, maka hidup kita jadi lain. Hidup kita akan berhati-hati. Hidup kita akan takut akan Tuhan senantiasa. Ya, berikut apalagi yang harus kita lakukan untuk menjadi orang benar, berkenan dan sesuai dengan tujuan Allah. Ya, makin kesini kita makin lihat betapa Tuhan menginginkan kita
jauh, ya, lebih dalam dengan Tuhan. Yang berikut, supaya kita benar di hadapan Tuhan, yaitu mengikuti Tuhan secara, saya mau bahasakan apa ya, sungguh-sungguh, ya. Mengikuti Tuhan secara sungguh-sungguh, mengikuti Tuhan secara radikal. Ini lebih enak gitu. Mengikuti Tuhan jangan tanggung-tanggung, mengikuti Tuhan sepenuhnya. Dan ayatnya berbunyi demikian, ketika Yesus, Lukas 9 ayat 57 sampai 62, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau." "Kemana saja engkau pergi?" Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dikasih pandangan, gak gampang loh mengikuti aku. Lalu yang berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Luar biasa. Tuhan memberikan sebuah hukum, sebuah prinsip kehidupan untuk mengikuti Yesus, bahwa mengikuti Yesus itu tidak main-main, tidak bisa main-main, tidak bisa setengah-setengah. Mengikuti Tuhan itu harus sepenuhnya dan radikal. Dan seorang lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, tetapi Tuhan izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Ini adalah prinsip-prinsip mengikuti Yesus. Kita memang harus mengikuti Yesus, tetapi seperti apa kita mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus harus radikal, mengikuti Yesus harus sungguh-sungguh. Ini contoh-contohnya yang sangat klasik dan sangat sering dilakukan oleh orang Israel. Karena mereka sangat menghormati orang tua, dan kita juga demikian. Tapi di sini Tuhan mau mengajar bahwa siapa saja yang mengasihi bapaknya, ibunya, anak-anaknya lebih daripada mengasihi aku, dia tidak layak. Itu yang dites oleh Abraham. Dites oleh Tuhan kepada Abraham. "Serahkan anakmu yang tunggal." Tapi Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal. Makanya dia bilang, "Bapa orang beriman, Bapa orang benar." Jadi Yesus itu tidak boleh dibandingkan dengan siapapun dan apapun. Amin. Yesus itu harus ditempatkan pada skala prioritas tertinggi. Apapun yang kita mau ambil menjadi sebuah keputusan, perhatikan, jangan sampai mendowngrade Yesus, tetapi sebaliknya kita mengupgrade. Mungkin yang kita kasih anak kita, mungkin yang kita kasih keluarga kita, mungkin yang kita kasih harta kita, mungkin yang kita kasih pekerjaan, kedudukan kita. Kalau itu yang terjadi atas hidup kita, maka kita akan kehilangan semuanya. Tapi kalau kita tetap meninggikan nama Yesus di dalam hidup kita, apapun yang disediakan Allah itu memang disediakan untuk kita dan kita bisa nikmati. Jadi mengikut Tuhan secara radikal, gak main-main, sungguh-sungguh. Yang terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang topnya dari hidup di dalam kebenaran. Matius 16 ayat 24-25 dikatakan, "Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi di sini kita melihat sebuah challenge, sebuah tantangan dari Tuhan untuk mengikuti Kristus dengan benar, yaitu siap menyangkal diri dan memikul salibnya. Tapi di sini ada banyak orang kurang paham. Dia pikir kalau menyangkal diri dan memikul salibnya, hidupnya akan tidak bahagia selama hidupnya. Tapi kita lihat bagian bawahnya, siapa yang mau kehilangan nyawanya karena aku, dia justru akan mendapatkannya. Amin. Siapa yang mau kehilangan hartanya, siapa yang mau jadi berkurang kebahagiaannya dan segala sesuatu yang disenangi di bumi ini, mau untuk sementara kehilangan karena mengikut Kristus, dia justru akan mendapatkannya. Tapi siapa yang takut, gak bisa bahagia, gak bisa senang, gak bisa sama keluarga dan sebagainya, malah akan kehilangan. Ini hukum. Jadi apapun yang kita takuti untuk hilang, akan hilang. Tapi kalau kita tidak takut kehilangan apapun untuk Kristus, justru kita akan mendapatkannya. Dan tidak didiskon, 100% kita akan mendapatkannya. Ketika kita mengikuti Tuhan dengan menyangkal diri dan memikul salibnya. Jadi yang dimaksud ini adalah sesuatu waktu, di satu season, di satu keadaan atau di suatu situasi, kita harus siap kehilangan. Karena kalau kita sudah siap kehilangan karena Kristus, maka kita justru akan mendapatkannya. Tapi kalau kita nggak siap kehilangan, sayang, ya, tidak melakukan yang baik karena takut tidak bahagia, tidak melakukan yang benar karena kehilangan hubungan yang baik dengan keluarga dan sebagainya, akhirnya justru dia kehilangan. Saya perhatikan ada beberapa orang yang begitu mengasihi keluarganya, mencintai anaknya sedemikian rupa, tapi anaknya jadi dimanja, tidak diajar untuk takut akan Tuhan. Ya, yang dipenuhi oleh ibunya adalah menjadikan anaknya cerdas, pintar, IPK-nya tinggi-tinggi, ya, dan seterusnya. Tapi tidak diajar takut akan Tuhan, tidak diajar mengasihi sesama manusia. Ya, satu saat Tuhan mengambil anak itu. Itu beberapa hal saya sering perhatikan seperti itu. Karena orang yang begitu sayang dan mengasihi keluarganya lebih daripada ya, dia tidak layak dan dia justru akan kehilangan. Sama seperti nyawa. Kalau kita lebih mengasihi, lebih takut kehilangan nyawa kita dibandingkan kita mengikuti Kristus dengan sepenuh hati, maka kita akan kehilangan. Saya pribadi mengalami, ya, berapa kali ditantang, di-challenge sama Tuhan antara hidup dan mati. Tapi saya berusaha mengambil keputusan dan mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah untuk. Jadi saya udah gak mempan ditakut-takutin untuk mati, karena saya siap mati juga, emang udah waktunya gitu. Dan kalau saya masih hidup, saya akan lakukan apapun bersama-sama dengan Tuhan, berapapun harga yang harus dibayar. Itulah kehidupan yang Tuhan inginkan untuk kita benar-benar mengikuti Yesus. Jadi kembali saya ulang, kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk kita. Jadi coba diserap di dalam hidup kita. Karena kalau kita merasa kita punya hak
ya kita punya free will, maka kita akan lakukan apapun sekalipun kita melanggar firman Tuhan. Maka kita tidak takut akan Tuhan. Jadi tidak ada free will dalam hidup kita. Yang ada adalah kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, sesuai dengan janji-janji Tuhan. Kita diciptakan untuk Tuhan, bukan untuk kita. Jadi kita tidak boleh liar. Kita tidak boleh pilih kehidupan yang berkaitan dengan keangkuhan, keinginan mata, dan keinginan daging. Hindari itu semua. Kita harus hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan. Sekalipun waktu kita melakukan, harganya sangat mahal dan sangat berat. Seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang tahu kebenaran, tidak akan gampang memutuskan apapun yang kompromi-kompromi. Karena kita tidak punya hak atas apapun, atas hidup kita. Selalu harus connecting dengan Tuhan. Selalu harus tanyakan kepada Tuhan, manakah kehendak Allah yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu diajarkan juga dalam Alkitab. Kita supaya kita harus tahu yang mana yang baik, yang mana yang benar, dan yang mana yang berkenan. Jadi itu aja ada tingkatannya, baik, benar, dan berkenan. Ya, baik ya baguslah, benar lebih bagus lagi, berkenan lebih bagus lagi. Itulah kehidupan yang harus kita jaga. Karena kalau kita jaga dan kita lakukan, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita menyajikan adalah kemuliaan sejati, kebahagiaan sejati, ya, bukan kebahagiaan semu, kebahagiaan yang terproteksi. Ayub punya kebahagiaan tapi terproteksi oleh Tuhan. Tapi kita bisa lihat juga kalau kisah Ayub, bahwa ketika Tuhan buka proteksinya, dengan mudah dihancurkan kebahagiaan dan harta dan segala sesuatu yang dimiliki Ayub. Tapi Tuhan pulihkan, karena itu hanya sebuah cerita untuk memperlihatkan kepada manusia betapa Tuhan menjagai orang-orang benar. Amin. Jadi kita akan dijagai sebagai orang benar segala sesuatunya. Tapi kita punya prinsip, kita mau kehilangan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi radikal dalam Tuhan. Sebenarnya untuk hidup kita ini Tuhan cuma punya dua. Satu, menyembah Tuhan. Dua, melayani Tuhan. Kalau kita sudah hidup di sini, itu kita mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Sesuai dengan firman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir tentang makanan, pakaian, dan hidupmu. Carilah kerajaan. Apa cari kerajaan? Penyembahan dan pelayanan. Hiduplah di dalam penyembahan kepada Tuhan setiap hari, dan hiduplah di dalam pelayanan kita setiap hari. Maka kita akan mendapatkan semuanya. Jadi kembali ke tema kita, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jangan pernah berpikir untuk kita. Yang untuk kita itu urusannya Tuhan. Amin. Dan Tuhan sudah berikan Alfa dan Omega dari awal sampai akhir. Tuhan sudah berikan. Tapi fokus kita untuk Tuhan, untuk kehendak Tuhan, untuk rencana Tuhan. Tuhan berkati kita semua, dan firman ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa.